Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kali ini. Perkenalkan, nama saya Afrinanda, NIM 22005047, dan yang di samping saya ada Rizka Ayu Lestari, NIM 22005032, dan seterusnya ada Widya Nanda Putri, NIM code 22005041, dan yang paling ujung ada Safik Maulido, NIM 34. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi presentasi kami dari kelompok 3, yaitu masyarakat sebagai proses sosial yang terkait di dalamnya interaksi sosial, konsep dasar dan implikasinya. Baiklah, pada materi pertama akan dibacakan oleh Widya Nanda Putri. Kepada Widya, kami silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 3 yaitu tentang pengertian interaksi sosial. Menurut Humans, mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Yang kedua, menurut John Lewis Gillen, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, antar kelompok, dan kelompok dengan individu. Yang kedua adalah syarat-syarat interaksi sosial. Pertama adalah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan perilaku seseorang atau individu maupun kelompok yang dapat memberikan dampak kepada orang lain baik positif maupun negatif. Yang kedua, kontak sosial adalah hubungan satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Dan masing-masing pihak saling beraksi dan bereaksi antara satu dengan yang lain. Tidak harus bersentuhan secara fisik, misalnya dengan media HP, surat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi sosial, ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain tersebut dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya sugesti. Sugesti itu adalah memberikan pengaruh kepada orang lain baik berupa mindset ataupun pikiran, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya imitasi. Sebelum itu sugesti. Sugesti ini kan memberikan pengaruh kepada orang lain. Contohnya itu seperti pengaruh yang diberikan oleh provokator, misalnya seller-seller yang sedang melakukan penjualan atau di mall-mall besar itu memberikan pengaruh kepada pembelinya untuk membeli tas ini dengan memberikan atau membicarakan hal-hal keuntungan dari membeli suatu barang ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah imitasi. Imitasi itu dapat diartikan meniru tanpa disadari. Ini biasanya dilakukan oleh seorang anak kecil ataupun lebih tepatnya itu tanpa disadari dia meniru. Imitasi itu dari contohnya anak-anak yang sering meniru pola perlakuan dari orang tuanya. Anak itu adalah merupakan manusia yang paling bisa untuk meniru dari orang lain, contohnya orang tuanya tadi. Misalnya kegiatan dalam membaca koran yang dilakukan oleh ayahnya setiap pagi, maka itu biasanya akan menurut pada anaknya yang coba-coba untuk membaca koran tersebut. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu ada identifikasi. Kalau identifikasi ini biasanya dia itu lebih cenderung kepada ingin sama dan ingin menyerupai. Seperti contohnya adalah Rizka sudah lupa namanya siapa. Itu dia ingin menyerupai seperti harimau. Dia itu melakukan operasi untuk menanamkan taring-taring di bagian hidungnya. Kemudian dia juga mentato bagian wajah dan beberapa tubuh lainnya untuk sama dengan harimau.
simpati ini cuma ikut merasakan, kalau empati ikut merasakan juga, tapi dia itu lebih secara emosional. Kalau simpati ini hanya bersifat sementara, kalau empati ini sifatnya seperti mendalam banget gitu. Contohnya seperti Save Palestine, yaitu Palestina itu kan merupakan sebuah negara yang pada saat itu lagi gencar-gencarnya dilakukan penyerangan oleh Israel ya. Jadi dalam hal itu masyarakat Indonesia juga merasa kasihan begitu. Nah, apalagi Palestina yang banyak, apalagi Israel ini yang melakukan kejaman yang sangat luar biasa, menghancurkan berbagai macam sarana publik yang ada di Palestina tersebut, mengakibatkan dampak bagi masyarakat ataupun warga dari negara Palestina ini, mengakibatkan Indonesia juga berandil dalam pembebasan Palestina dari Israel ini. Kemudian partisipasi ini dapat kita ambil dari contohnya B.J. Habibie yang melakukan atau menciptakan inovasi pesawat terbang. Dari situ kita juga memotivasi diri kita untuk bisa, bukan sama sih, tapi berupaya untuk bisa lebih baik dari diri kita. Juga contoh lainnya itu seperti Najwa Shihab yang pandai dalam hal public speaking, sehingga dia itu juga memacu kita untuk bisa sama dengan dia. Setidaknya kita bisa menyampaikan aspirasi kita di depan umum, kemudian menyuarakan pendapat-pendapat kita, mindset kita itu seperti ini loh, sama nggak ya kayak dia gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah asosiatif. Asosiatif itu mengarah kepada penyatuan. Yang kedua adalah disosiatif. Kalau disasosiatif berarti dia itu mengarah kepada perpecahan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safik Maulidul. Kepada Safik kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang asosiatif atau tujuan. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama yaitu usaha yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi yaitu perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya yaitu disosiatif atau perpecahan. Yang pembagiannya itu yang pertama kompetisi atau persaingan, upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan kontravensi, yaitu sikap ketidakpercayaan terhadap pihak lain sehingga menimbulkan perasaan tidak suka. Selanjutnya itu konflik. Konflik adalah usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan orang lain disertai dengan kekerasan dan ancaman. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial, berbagai wujud, status dan peranan sosial. Peranan dan struktur tidak dapat dipisahkan. Peranan menggambarkan suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peran merupakan aspek yang bersifat dinamis dan fungsional dari kedudukan perspektif masyarakat. Selanjutnya yaitu kunci damai itu
Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sofik. Baiklah, baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Terdapat stimulus dan tanggapan manusia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial antara lain sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. 3. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. 4. Bentuk-bentuk interaksi sosial antara lain proses asosiasi dan proses interaksi sosial sebagai wujud status dan peranan sosial. Demikian kesimpulan yang saya bacakan. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangannya. Saya akhiri